Aku mau, jadilah engkau tahir, sabda Yesus kepada orang kusta itu, dan orang kusta itu menjadi tahir. Sampai sahabatku, saudaraku, kembali saya mengajak, marilah kita bersama-sama untuk belajar dan merenung firman Tuhan hari ini dalam bacaan Injil liturgis dari Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai dengan 4. Sekiranya damai Kristus Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Salam sehat walafiat dan semangat selalu. Mari kita mulai dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada penyakit kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, mari kita belajar dan berenung bersama firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Selama hidup Yesus di tanah Israel, di tanah Yehuda, banyak sekali mujizat yang telah dibuat untuk membantu orang-orang yang sedang menderita, yang sedang sengsara. Dan bermacam-macam mujizat yang telah dibuat oleh Yesus. Mujizat penyembuhan orang sakit, dan banyak lagi mujizat-mujizat yang lain. Ini terjadi pada orang yang datang kepada Yesus dengan penuh penyerahan diri, pasrah, rendah hati. Secara total, mereka mau datang kepada Yesus. Mereka mau datang kepada Allah. Orang-orang yang tidak lagi dicengkeram keakuan dirinya, egoismenya, dan membiarkan Allah berkarya dalam dirinya. Dalam kerendahan hati ini adalah sisi lain yang selalu menyempurnakan kepercayaan atau iman. Karena dengan rendah hati orang mampu melihat kekuatan Allah, kuasa Allah, melihat kasih sayang Allah. Karena itu kalau orang sombong sulit mengandalkan Allah. Karena orang sombong cenderung mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri. Dan ini Allah tidak menginginkan orang-orang seperti ini. Manusia itu sangat kompleks hidupnya, tetapi juga terbatas kemampuannya. Ketika dunia sekeliling tidak sanggup membantu dia untuk keluar dari masalah-masalah hidupnya, untuk keluar dari problema-problema hidupnya, apapun itu, maka tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan adalah mendekatkan diri kepada Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta. Karena menyadari bahwa segala-galanya yang dibutuhkan ada pada Allah. Segala-gala yang diperlukan ada pada Sang Maha Pencipta. Karena dialah pemilik segala-galanya. Ada banyak macam mujizat, juga penyembuhan yang diceritakan dalam Alkitab. Namun demikian setiap penyembuhan mempunyai pesan sendiri-sendiri. Apalagi orang yang disembuhkannya juga berbeda-beda. Dalam Injil hari ini kita mendengar Yesus menyembuhkan seorang kusta. Di zaman Yesus, penyakit kusta bukanlah sekedar penyakit fisik yang mengancam kehidupan seseorang. Penyakit kusta juga merupakan penyakit sosial. Orang kusta dicampakkan dari dan oleh masyarakat. Kusta juga adalah penyakit ritual.
orang berpenyakit kusta dikucilkan dari perayaan ibadat umat, sebab mereka dianggap najis. Mereka juga dilarang bersentuhan dengan orang lain. Penyakit kusta dianggap sebagai sebuah kutukan Allah terhadap orang itu. Tidak seorang pun berani mendekati orang yang berpenyakit kusta. Tetapi dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar dan kita melihat suatu suasana yang sangat berbeda. Seorang penyakit kusta berani menerobos orang banyak dan mendekati Yesus. Ia sujud menyembah Yesus sambil berseru, "Tuhan, jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Perbuatan si kusta ini sungguh nekat, karena sebagai orang Yahudi ia pasti tahu bahwa ia tidak boleh bersentuhan dengan orang lain, bahkan mendekat pun tidak boleh. Tapi ia berbuat nekat demikian karena ia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dia. Dia sangat rindu akan kesembuhan. Ia sangat rindu bebas dari sakit kusta yang mengkungkung hidupnya. Bagaimanakah tanggapan Yesus? Sebagai seorang Yahudi, bahkan Yesus tahu baik sekali tentang adat tradisi Yahudi, tentang aturan-aturan agama Yahudi. Lalu apakah Yesus menolak dan menjauhkan diri dari orang yang berpenyakit kusta itu? Sama sekali tidak, saudaraku. Itu bukan misi Yesus. Bahkan Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu sambil berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Hasilnya luar biasa. Karya Allah itu memang luar biasa. Seketika itu juga si kusta menjadi sembuh. Betapa sangat bahagianya dia. Bagi orang Yahudi lain yang melihat peristiwa ini, mungkin mereka akan berpikir bahwa sesuatu yang melawan arus dan kebiasaan Yahudi sedang terjadi. Tetapi dalam peristiwa ini, Yesus berani mendobrak pandangan atau aturan-aturan itu untuk menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang penuh belas kasih dan Allah yang menghendaki keselamatan bagi umat manusia dan bukan membiarkan manusia menderita, manusia sengsara hanya karena taat kepada sebuah peraturan. Orang yang menderita, orang yang sengsara harus diselamatkan. Yesus mau menunjukkan kasih Allah yang murni, kasih Allah yang tidak dapat dihalangi oleh peraturan manapun. Yesus juga melarang si kusta itu untuk menyebarkan berita ini dengan bersabda kepada orang kusta itu, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Yesus tidak mengharapkan ucapan terima kasih atau balas jasa apapun, karena Yesus mau memberikan cinta kasih yang sejati tanpa pamrih, tanpa menuntut balas jasa. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, teladan Yesus ini biarlah kita merenung sejenak dalam peristiwa ini, bahwa orang yang paling beruntung adalah orang yang setiap kali berbuat baik tidak menuntut balas jasa. Dengan demikian ia terbebas dari rasa berjasa. Jangan biarkan diri Anda mengalami penyakit jasa atau penyakit balas jasa. Misalnya, membantu seseorang dalam kesulitan, orang dalam keadaan sengsara, lalu merasa sudah berjasa. Selanjutnya menjadi sombong. Lalu merasa semuanya itu karena aku, dan karena aku lagi. Atau andai kata saya tidak menolong, pasti terjadi begini, pasti terjadi begitu. Sifat munafik ini yang tidak dikehendaki oleh Allah, dan juga sifat munafik ini merugikan diri sendiri, karena ia memberi sesuatu tidak ada harganya, karena ia memberi sesuatu tidak dengan hati yang tulus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, sebagai murid Kristus,
kita harus mengikuti teladan sang guru, yaitu sikap yang tidak pernah memperhitungkan jasa, tidak pernah menuntut balas jasa. Bahkan kita harus bersyukur bahwa ketika kita sanggup menolong orang lain, itu berarti kita lebih dahulu telah diberkati oleh Allah. Jadi sebenarnya apa yang kita berikan, apa yang kita tolong kepada orang lain itu adalah Allah sendiri yang memberinya, yang membantu mereka lewat tangan kita. Karena itu kita tidak perlu sombong, angkuh telah memberi atau menolong orang lain. Karena apa yang kita tidak perlu menuntut balas, dan kita tidak perlu kesel, tidak perlu marah ketika pertolongan kita, bantuan kita tidak pernah dihargai, tidak pernah mendapatkan ucapan terima kasih, tidak pernah ada balas jasa. Kita tidak perlu berhenti menolong mereka, karena usaha baik kita, karya baik kita tidak ada tanggapan, tidak ada harganya. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, masih banyak saudara kita seperti orang kusta ini di sekeliling kita dengan jeritan yang meminta tolong. Apakah kita berani membuka mata, telinga, hati kita untuk mendengar jeritan mereka dan mau menolong mereka? Ataukah kita mau menutup mata, hati kita, telinga kita untuk tidak mendengarkan jeritan mereka dan membiarkan mereka merintih sambil menanti? Lalu kita mengambil sikap masa bodoh, lalu kita mengambil sikap apatis terhadap penderitaan mereka, terhadap teriakan minta tolong mereka. Jeritan si kusta, seruan si kusta di depan Tuhan Yesus memohon belas kasihan adalah juga jeritan mereka yang sedang menderita, yang sedang sengsara di sekeliling kita. Ingat sahabatku, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa hadir dalam diri orang-orang seperti ini. Pertolongan sekecil apapun itu sangat berguna bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Aku ingin meneruskan berkat-Mu kepada sesamaku. Berilah aku kekuatan untuk berani melakukan, membantu orang-orang yang sedang sengsara, orang-orang yang sedang menderita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua.